Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut Delphi. Nah, supaya lebih menarik lagi pembelajaran kita akan mempelajari bagaimana Delphi digunakan untuk memprogram game. Nah, di sini kita lihat di tab adisional. Di sini ada image. Nah, image coba kita pasang di sini. Seperti ini. Nah, image ini mempunyai properti diantaranya yaitu picture. Nah, picture ini bisa kita isi, misalkan saja kita cari di file kita, kemudian load. Nah, kita cari gambar. Yang dianjurkan adalah gambar yang berekstensi BMP. Nah, misalkan ini gambar pesawat. Oke. Nah, kita lihat gambar pesawat ada di sini. Latar belakangnya adalah putih. Cuma tidak semuanya ditampilkan. Supaya semuanya ditampilkan, maka kita kasih di sini stretch. Stretch kita pasang true. Nah, maka seluruhnya sini. Cuma bentuknya ini tergantung dari image yang kita pasang. Jadi tidak proporsional. Kalau kita ingin proporsional, maka proporsional di sini kita ganti ke true. Maka gambarnya adalah asli bentuk gambarnya. Kita kecilkan supaya pas dengan gambarnya. Oke. Kemudian misalkan di sini kita ambil button. Kita pasang button di sini. Nah, image 1 tadi dia punya properti namanya left. Left ini adalah posisi di kiri di sini. Ini adalah posisi 344. Nah, ini bisa kita rubah-rubah. Dengan button ini, coba kita jalankan, kita klik double, maka kita tuliskan image 1 left sama dengan image 1 left min 5. Artinya image 1 left tadi posisi kiri dari gambar ini sama dengan, jadi ini posisi sekarang sama dengan posisi yang ada sebelumnya dikurangi 5. Berarti ini berjalan ke kiri sejauh 5 pixel. Coba kita jalankan. Nah, gambar di sini apabila kita klik, maka dia berjalan ke kiri. Oke. Tentunya ini tidak asing lagi bagi kita. Nah, gimana supaya kapal ini, gambar pesawat ini bisa jalan sendiri? Tidak harus diklik-klik seperti ini. Maka di sini ada satu komponen yang bisa mengklik sendiri, yaitu di tab sistem yang bernama timer. Timer ini kita klik, kita tempelkan di mana saja. Yang jelas ini nanti tidak akan ditampilkan. Timer ini di sini propertinya defaultnya adalah 1000, artinya 1000 mili detik. 1000 mili detik ini bisa kita rubah-rubah. Misalkan kita rubah jadi 500 atau jadi 100 mili detik. Berarti ini 1/10 detik sekali diklik. Kemudian eventnya on timer ini bisa kita klik double terus kemudian kita isikan, bisa juga. Tapi kalau fungsinya sama dengan button ini, maka kita tinggal pilih di sini button 1 klik. Artinya apa? Timer ini menjalankan button. Oke, coba kita jalankan. Nah, pesawat kita sudah berjalan. Oke.
Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Seandainya ada latar belakang, bukan cuma di form gini, tapi bagaimana kita pasang latar belakang. Maka di adisional sini kita kembali tampilkan image lagi, kita pasang di sini, atau kita pasang sampai sepenuh ini. Kalau kita tidak mau sepenuhnya, ya mungkin sebagian saja, tapi nanti propertiesnya di sini align-nya kita kasih all client. Nanti otomatis dia lari sepenuh form di sini. Oke. Nah, di sini kemudian kita ambil latar belakangnya. Picture. Kita ambil picture-nya, load. Kita cari gambar, misalkan saja latar belakangnya, terserah kepada kita. Kita isi yang mana, umpamanya saja gambar ini. Nah. Oke. Kita lihat gambar pesawatnya hilang. Maka bagaimana nih supaya letaknya ada di belakang? Kita klik kanan, kita kontrol, kemudian send to back. Nah, dia ada di belakang lagi. Coba kita jalankan. Maka pesawat ini seolah-olah berjalan di depan. Cuma di sini masih ada putih-putihnya di belakang. Oke. Bagaimana pesawat ini supaya tidak kelihatan putih-putih di belakang ini, supaya transparan? Maka di form 1 ini ada properties khusus. Di sini ada transparan color. Di sini transparan color tadinya false, bisa kita ganti true. Terus kemudian yang kita transparankan warna apa? Di sini hitam, kita ganti karena di sini putih, maka kita ganti putih. CL white. Berarti yang putih ditransparankan. Oke. Setelah itu kita pilih image 1. Image 1 punya juga transparan. Ini adalah false, maka kita ganti ke true. Nah, kita lihat di sini dia sudah transparan. Oke. Kita jalankan. Nah, kita lihat pesawat kita sudah berjalan dan latar belakangnya adalah latar belakang di sini. Oke. Nah. Kemudian kita misalkan tidak ingin pesawatnya terlalu besar, maka kita kecilkan di sini. Yang jelas gambarnya tetap proporsional. Kita taruh di sini gambar pesawatnya. Nah, kemudian kita ingin lebih cepat misalkan, maka timer ini tadi bisa kita ganti jadi misalkan saja 10. Maka coba kita jalankan, maka pesawatnya akan lari dengan cepat. Oke. Kemudian seperti ini kita sudah bisa, cuma ini masih jalan saja. Nah, sekarang kita inginkan gimana kalau seandainya dipasang di sini ada tombol. Kalau ditekan maka menembak atau gambar tertentu, gambar tank atau gambar apa di bawah, gambar rudal. Kalau ditekan dia menembak pesawat tadi. Nah, tentu tidak sulit bagi kita.
Kita tambahkan satu lagi, yaitu image di sini. Kemudian image ini kita ambilkan gambar. Nah, kita jadikan gambar yang latar belakangnya putih. Misalkan ini, oke. Kemudian kita stretch, kemudian transparan true. Ya, ini contoh saja ya. Hanya sekedar contoh saja. Kita taruh misalkan di sini. Nah, ini kalau kita klik, sebelumnya button 1, gimana supaya tidak ganggu, kita isikan visible-nya kita bikin false, sehingga nanti ini tidak kelihatan. Sekarang kita ambil lagi satu gambar. Gambar tadi kita propertiesnya, picture-nya. Kita ambil roketnya. Bisa, ini gambar-gambar bisa kita ambil dari internet. Kemudian kita edit pakai bitmap, pakai apa itu pakai yang ada program-programnya ada seperti Photoshop dan lain-lain sebagainya. Oke. Seperti ini. Kita paskan. Misalkan begini. Oke, nanti kalau ini ditembakkan, maka image 3 namanya kita ganti. Image 3 ini kita ganti dengan image 4 ini kita ganti name-nya, kita ganti dengan roket. Oke. Sementara roket ini defaultnya kita ganti visible-nya false supaya tidak kelihatan. Nanti kalau ini kita klik baru kelihatan. Oke. Image 3 on click. Maka apa yang terjadi kalau diklik? Yang pertama adalah roket visible sama dengan true. Kemudian kita lihat di sini koordinat roketnya. Koordinatnya yaitu topnya 224. 224. Kemudian leftnya 96. 96. Oke. Kemudian kita ke timer.
kita geser ke atas. Ini button satu klik ini sebenarnya tadi untuk digerakkan oleh timer. Maka di sini roket left sama dengan roket left plus 2 supaya bergeser ke kanan. Top sama dengan roket top min 5. Sedangkan pesawatnya kita buat lebih lambat 2 misalkan. Oke. Tapi ini harus kita batasi. If roket top kurang dari min 200, then roket top sama dengan 200 min 200. Untuk membatasi supaya tidak naik terus, if roket left lebih besar dari 800, then roket left sama dengan 800. Oke. Kita coba dulu, kita jalankan. Maaf, ini tadi agak geser. Kita coba jalankan. Nah, ini kita lihat roketnya sudah terbang. Kalau ini kita klik, maka roketnya naik. Kita klik lagi, roketnya terbang. Oke. Roketnya terbang. Oke. Cuma di sini latar belakangnya hilang. Kenapa sebabnya ini? Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Ternyata image 2 latar belakangnya justru false. Tadi keliru. Seharusnya roket yang kita bikin false. Ini seharusnya visible-nya true. Kemudian roket ini yang kita bikin visible-nya false. Coba kita ulangi lagi, kita jalankan. Nah, ini roketnya sudah tidak kelihatan, latar belakangnya ada. Kemudian ketika kita tekan, maka di sini ada roket yang terbang. Kelihatannya naiknya terlalu besar, ke kanannya kurang cepat. Bisa kita tambahkan. Di sini roketnya plus 5 biar tepat ya. Terus kemudian coba kita jalankan lagi. Kita tekan roketnya. Nah, ini terlalu besar ya, kelihatan nyirek-nyirek, ini terlalu banyak X-nya daripada Y-nya. Kita kurangi 3 lah atau 4 saja. Kita klik. Nah, sudah tepat. Nah, sekarang kita tinggal mengatur bagaimana kalau roket ini terkena pasti di sini. Nah, maka bagaimana pesawat ini misalkan jadi meledak. Nah, nanti gambarnya bisa kita ganti. Nah, atau sebelumnya kita perhatikan tadi pesawatnya ke sana terus.
Tidak bisa balik. Nah, ini pesawatnya dulu lah. Bagaimana setelah dari sana pesawatnya balik ke sini lagi. Maka di sini kembali lagi button. Ini pesawatnya. If image 1 left, kita masukkan di sini. If image 1 left, pesawat kurang dari min 100, misalkan saja kita kasih kurung, then image 1 left sama dengan 800. Berarti kembali ke kanan lagi. Coba kita jalankan dulu. Kita tembak. Di situ, maka pesawatnya masih belum bisa. Masih belum bisa. Coba kita lihat di sini. Tadi berkedip-kedip, berarti mungkin ke kanannya terlalu besar. Kita rubah saja jadi 600. Berarti di sini roketnya juga 600. Ini juga 600. Coba kita jalankan lagi. Ya, ternyata sudah jalan. Ini berkedip-kedip, berarti roketnya tadi terlalu ke kanan. Kalau roketnya jalan, dia nggak berkedip-kedip. Pesawatnya jalan, di sana berkedip-kedip. Ini adalah karena roketnya ini, roketnya lebih dari 600. Coba kita lebar-lebar di sini, tidak berkedip. Seperti ini. Tapi seharusnya ini agak lebar sedikit. Yang jelas kalau ini terlalu sana, nanti ini akan berubah. Kalau kita perlebar, oke. Kita kurangi lagi, misalkan 580. Ini juga 580. Ini 580. Ini kita perlebar sampai sini. Oke, kita coba jalankan. Lancar saja. Di sini tidak berkedip-kedip. Nah, langsung di sini tidak berkedip-kedip lagi. Oke. Sekarang yang kita pikirkan gimana ketika roket tepat pada pesawat, pesawatnya misalkan menghilang atau pesawatnya kita ganti dengan gambar yang meledak atau terbakar. Oke, kita lanjutkan. Kita ukur di sini. Ini pesawat ini, kita lihat leftnya. Leftnya 440. Nah, kita kasih tanda. Kalau di sini berapa? Ini 440. Kalau di sini kita taruh saja misalkan ini aja di sini. Sebagai tanda ini kita pasang di sini. Nah, kita lihat leftnya adalah ini, yang paling belakang adalah leftnya dari timer. Kita lihat
di sini ini adalah leftnya 8. Kalau kita geser ke sini ke belakang tadi 112. Berarti 112 dikurangi 8 berarti 104 berapa? 104. Berarti panjang pesawat ini adalah 104 piksel. Maka kita pasang di timer atau di button sini, if rocket leftnya roket lebih besar dari image 1 left, kemudian and roket atau dan jadi leftnya lebih besar daripada image 1 berarti dia ada di sebelah kanannya pesawat, sebelah kanannya yang sini. Kemudian roket left kurang dari image, saya geser, image 1 left plus 104 tadi panjangnya pesawat. Kemudian then jadi apabila kirinya roket di sebelah kanannya moncongnya pesawat dan kirinya roket lebih ke kanan daripada ini, daripada belakangnya, sedangkan tingginya ini sekian, kita N lagi atau langsung, jadi ini kita tulis then, kita tulis if lagi, roket top kurang dari pesawat top ditambah sekian. Kalau sekian 100 kira-kira sekian, sekitar 30, berarti kurang dari image 1 top plus 30 and roket top lebih besar dari image 1 top, then begin and jadi apabila lebih kanan daripada tepi sini dan lebih kiri dari tepi sini, juga tingginya lebih besar dari, kurang dari sini dan lebih besar dari sini, maksudnya roketnya kena pesawat, dan kita tulis di sini image 1 visible sama dengan false. Kita coba, kita jalankan. Kita tembak, tidak kena. Kemudian kita tembak lagi, tidak kena. Kita coba tembak lagi, kena. Oh, tidak pas. Ini berarti terlalu ke kanan tadi. Ini pesawatnya tidak kena tapi malah hilang, terlalu ke kanan. Oke.
Kita hentikan dulu. Sini. Bahwasanya roket ini leftnya ada di sebelah sini. Berarti kalau digeser ke sini, berarti dia harus ditambah sekitar, kalau segini 100, sekitar 100, digeser 100. Berarti roket left plus 100, roket left. Oh, sorry, ini bukan di sini. If tadi ya, if roket left plus 100, roket left, semua yang ada roket left ditambah 100. Oke. Kita jalankan lagi. Kita tembak, tidak kena. Kita tembak lagi, tidak kena. Kita tembak, nah kena. Tapi roketnya tetap kelihatan. Nah, ini seharusnya roketnya pun juga dihilangkan di sini. Roket visible sama dengan false. Nah, supaya nanti kelihatan lagi pesawatnya, maka ketika ini seharusnya ketika kembali lagi ini ada lagi, kita enter sini, bikin. Kalau lebih dari satu baris kita kasih bikin sama N, image 1 visible sama dengan true. Oke, N. Kita coba jalankan, timernya kita percepat sedikit, 20 misalkan. Kita jalankan. Nah, pesawatnya agak cepat. Roket, diroket, tepat. Nah, keduanya hilang. Nah, di sini muncul lagi enggak? Nah, muncul lagi pesawatnya. Kita roket lagi, bisa. Nah, ini bisa, apabila kalian kreatif, bisa mengganti gambar tadi bukan hilang, tapi gambar ledakan bisa juga. Oke, silahkan uji coba sendiri. Terima kasih atas segala perhatian.